Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada hari ini masih ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu Tuhan mendengar orang yang berseru dalam kesesakan. Yeremia pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun saya hanya membaca ayat yang 13 saja. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jabatan apapun, kalau seseorang dengan serius menyikapinya demi melakukan kebenaran, pasti berisiko. Karena ia harus bertanggung jawab di hadapan pemberi kekuasaan dan Tuhan atas bagaimana ia memperlakukan kebenaran itu sesuai dengan mandat yang diterimanya. Selain itu, ia akan menghadapi perlawanan dari orang-orang yang tidak menghendaki kebenaran diberitakan, apalagi diberlakukan. Tak jarang resikonya adalah dibunuh. Mungkin kita berkata dalam hati, mereka menjadi orang percaya ternyata tidak mudah. Acap kali kita diperhadapkan pada masalah atau kesesakan. Tapi bukan hanya orang Kristen saja yang punya masalah. Semua orang tanpa terkecuali selama masih bernafas di dunia ini pasti punya masalah. Jadi kita tidak mengalaminya sendiri. Karena itu, stop mengasihani diri sendiri. Karena ada satu hal yang pasti, yaitu jaminan pemeliharaan Tuhan bagi anak-anaknya. Pemazmur berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan selalu punya cara ajaib untuk menolong dan menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Masalah tidak hanya dialami orang Kristen awam, tapi bisa terjadi dalam kehidupan pelayan Tuhan atau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yeremia meskipun sebagai nabi Tuhan pun mengalami masa-masa yang sulit. Ketika menyampaikan nubuat yang diperintahkan Tuhan kepadanya, Yeremia dibenci dan dianiaya. Tertulis, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali di perigi itu.
tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Dalam keadaan demikian, sudah tentu sebagai manusia, Yeremia merasa takut dan nyaris putus asa. Tetapi Yeremia tidak berteriak-teriak minta tolong kepada manusia. Alkitab mencatat, Yeremia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku." Sungguh Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli. Dia mendengar teriak anak-anaknya yang berada dalam kesesakan. Maka Tuhan memakai Ebed-Melek untuk menyelamatkan Yeremia. Orang Ethiopia itu melapor kepada raja bahwa Yeremia telah dimasukkan dalam perigi. Lalu raja menyuruh Ebed-Melek untuk membebaskan Yeremia. "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Bila saat ini kita sedang dalam perigi masalah dan sepertinya tidak ada harapan, berserulah kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dia, Tuhan, mendengar orang yang berseru dalam kesesakan. Kata Yeremia, "Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah segala sesuatu yang kami pergumulkan, kami hanya berseru kepada Tuhan yang memberikan kami jalan keluar. Ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan hari ini telah mengingatkan kembali kepada kami, supaya hidup kami semakin hari semakin bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, pimpin dan bimbinglah setiap langkah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan-Mu yang memelihara dan menyertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.